Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ilmi, perwakilan dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik manajemen pendidikan sekolah dan masyarakat. Anggota kelompok 11 yang pertama, Mbak Rika Devi Kurniawanti, Mbak Cantika Filza Farhana, saya Miftahul Ilmi, dan Mbak Naila Jamal. Materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yang pertama, pengertian manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, prinsip peningkatan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, keterkaitan masyarakat dengan lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, teknik peningkatan partisipasi dan komite sekolah. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Rika Devi Kurniawanti. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen Huseman. Manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perancangan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat adalah proses pengelolaan komunikasi sekolah dengan masyarakat mulai dari kegiatan perancangan sampai dengan pengawasan terhadap proses dan hasil kegiatan sekolah. Baik, selanjutnya mengenai prinsip peningkatan partisipasi masyarakat. Prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur, tahapan, program dan pengawasannya mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materi. Hatifah J. Suemarto 2003 mengatakan bahwa prinsip partisipasi adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Conyers 1991 menyebutkan bahwa terdapat 3 alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting. Yang pertama adalah sebagai suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Yang kedua, lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Dan yang ketiga, mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara. Menurut Department for International Development atau DFID, dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Sumampau 2004, mengatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip dalam peningkatan partisipasi masyarakat. Di antaranya, yang pertama adalah cakupan. Cakupan merupakan semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan. Yang kedua, terdapat kesetaraan dan kemitraan atau equal partnership. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan, dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak. Yang ketiga, terdapat transparansi. Di dalam transparansi, semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. Dan yang keempat adalah kesetaraan kewenangan atau sharing power atau equal powership. Sebagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi. Yang kelima, terdapat kesetaraan tanggung jawab atau sharing responsibility. Berbagai pihak dalam mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan atau sharing power dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya. Yang keenam, terdapat pemberdayaan atau empowerment. Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain. Dan yang ketujuh, terdapat kerjasama. Kerjasama diperlukan karena adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.
Selain itu, menurut Slamet 1993 juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah partisipasi dalam tahap perencanaan, yang kedua partisipasi dalam tahap pelaksanaan, dan yang ketiga terdapat partisipasi dalam tahap pemanfaatan. Baik, saya akan menerangkan tentang keterkaitan masyarakat dengan lembaga pendidikan. Keterkaitan lembaga pendidikan dengan masyarakat merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah merupakan bagian yang integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah. Oleh karena itu, hubungan sekolah dengan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis dengan tidak mengabaikan kode etik. Hubungan masyarakat sangat penting dalam manajemen pendidikan. Hubungan masyarakat mempunyai beberapa fungsi pokok dalam manajemen pendidikan, yaitu 1. Dapat menarik perhatian masyarakat umum sehingga meningkatkan relasi serta animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan tertentu yang menambah income bagi lembaga pendidik agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Keterkaitan lembaga pendidikan dengan masyarakat memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang sama-sama saling membutuhkan atau simbiotik. Masyarakat sangat membutuhkan layanan pendidikan yang baik, dan tentunya hal itu bisa dilewati melalui lembaga pendidikan guna mempersiapkan diri serta memenuhi kebutuhan yang diharapkan hidup yang sempurna. Untuk memenuhi hal tersebut, lembaga membutuhkan masyarakat agar layanan sesuai dengan keinginannya. Lembaga pendidikan tidak dapat eksis tanpa masyarakat. Sebaliknya, masyarakat tidak dapat mencapai hidup yang sempurna tanpa lembaga pendidikan. Dalam berbagai persoalan kependidikan, terutama yang berkenaan dengan lemahnya atau problematika manajemen pendidikan untuk suatu lembaga pendidikan, tidak dapat dibebankan atau menyalahkan masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan. Hubungan kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat mengikuti perubahan-perubahan lingkungan dengan pendekatan situasional memungkinkan lembaga tersebut tetap berdiri, sebab ia berada dalam hidup bersama masyarakat dan sekaligus penerang atau inovator bagi masyarakat. Manfaat hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat bagi lembaga pendidikan yakni 1. Memudahkan memperbaiki pendidikan, 2. Memperbesar usaha meningkatkan profesi pengajar, 3. Konsep masyarakat tentang guru atau dosen menjadi benar, 4. Mendapatkan koreksi dari kelompok masyarakat, 5. Mendapat dukungan moral dari masyarakat, 6. Memudahkan meminta bantuan dari masyarakat, 7. Memudahkan pemakaian media pendidikan masyarakat, dan yang ke-8 memudahkan pemanfaat narasumber. Sedangkan bagi masyarakat yakni 1. Tahu hal-hal persoalan dan inovasinya, 2. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan, 3. Menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, dan yang terakhir melakukan usul-usul terhadap lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu teknik peningkatan partisipasi dan komite sekolah. Peran serta orang tua dan masyarakat bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua dan masyarakat bagi pendidik untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Masyarakat yang menganggap dan meyakini sekolah memiliki kemampuan yang meyakinkan untuk membina dan meningkatkan kualitas perkembangan anak merupakan dasar yang kuat untuk membangun tumbuhnya kemauan untuk berpartisipasi kepada lembaga pendidikan. Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Selanjutnya yaitu komite sekolah adalah badan mandiri
yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Maksud dibentuknya komite sekolah adalah agar suatu organisasi masyarakat sekolah yang memiliki komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografi, ekologi, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Selanjutnya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pertama, pengguna atau model klien, yang kedua, berbagai kewenangan atau model berbagai kekuasaan dan advokasi, dan yang terakhir, kemitraan atau model kemitraan. Partisipasi komite sekolah sendiri adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat mengubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi atas individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan kapasitas manusia, meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok 11 mengundurkan diri untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.